Oke, ini adalah video pertama tentang meninjau artikel. Kita mulai dari ini judul, identifikasi kandungan fitokimia kulit kayu alaban berdasarkan ketinggian tempat di Kecamatan Plehari, Kabupaten Talaut. Kita taruh ininya di sini, kemudian kita akan cari citasinya di Google Scholar. Di Google Scholar kita cari citasinya. Pribadi Tamrin Rahmadi 2020. Oke, ini kita copy, kita taruh di sini. Kemudian metode, kita akan baca mengenai bagian metode. Pertama kita baca abstraknya. Pemanfaatan kulit sebagai bahan baku obat berbahan dasar alami potensi sangat besar. Tujuannya mengidentifikasi kandungan fitokimia berupa flavonoid, tanin, steroid, triterpen, kulit kayu, pitek, pubenkes, berdasarkan ketinggian. Untuk mengetahui keberadaan yang terkandung di dalam kulit tersebut, dilakukan pengambilan sampel uji berdasarkan perbedaan ketinggian tempat tumbuh, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Keberadaan kandungan fitokimia tertinggi terdapat pada senyawa aktif tanin, yang menunjukkan pada keseluruhan sampel ujinya positif mengandung tanin. Untuk senyawa aktif flavonoid, hanya terdapat 2 sampel uji yang menunjukkan hasil negatif pada ketinggian rendah, sedangkan untuk senyawa aktif steroid tertinggi terdapat pada sampel uji di ketinggian rendah, dan senyawa triterpenoid tertingginya pada sampel uji di ketinggian tinggi. Sekarang metodenya bagaimana? Pertama, pengambilan sampel berlokasi di berbagai gunung. Ini pengambilan sampel berlokasi di berbagai gunung. Pengujian fitokimianya di laboratorium Fakultas Kehutanan. Waktunya 4 bulan. Alat yang digunakan sebagai berikut. Bahannya adalah etanol 70%, asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl, besi 3 klorida FeCl, amonia, dan asam asetat. Di sini tidak dijelaskan mengenai metodenya. Ada kriteria pengambilan tempat, kemudian ini dia. Ini cara untuk mengambil sampelnya. Total ada 27 sampel yang akan diuji masing-masing kandungan fitokimianya berupa flavonoid, tanin, steroid, dan triterpen. Oke, nah sekarang flavonoid. Jadi uji flavonoid ini tidak dijelaskan mengenai lebih lanjut bagaimana metodenya, cuman di sini disebutkan ada 27 sampel. Kemudian setiap sampel diuji analisis, setiap sampel dianalisis kualitatif keberadaan tanin, kemudian flavonoid, steroid, dan triterpenoid. Keberadaan steroid, flavonoid, tanin, steroid, dan triterpenoid. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, jadi apa yang diambil dari sampel ini? Yang diambil adalah bagian kulit kayunya. Oke, di sini ada kulit kayu. Nah, bagian kulit kayu inilah yang diambil seperti itu. Tulis juga di sini kulit batang atau kulit kayu ya. Kemudian senyawa yang terdeteksi, tentu saja senyawa yang terdeteksi itu ada 4 kan? Flavonoid, tanin, steroid, dan triterpenoid. Nah, seperti ini. Triterpenoid. Apa hasil yang diperoleh itu kan? Hasil yang diperoleh itu sesuai dengan risetnya adalah bahwa ada variasi gitu kan? Ada variasi. Misalnya di sini bagian ini dia. Nah, rata-rata kandungan gitu ya, bahwa di ketinggian cukup rendah itu senyawa tanin diperoleh 1, artinya setiap sampel mengandung senyawa tanin. Kemudian untuk di ketinggian sedang itu ada senyawa tanin dan flavonoid yang keseluruhan sampel itu diperoleh gitu. Untuk tinggi juga sama, keseluruhan sampel untuk senyawa tanin dan flavonoid itu ada. Jadi kesimpulannya seperti itu. Tanin dan flavonoid paling banyak terdeteksi pada keseluruhan sampel di ketinggian sedang dan tinggi. Pada keseluruhan sampel di ketinggian sedang dan tinggi terdapat senyawa ini. Untuk ketinggian rendah keseluruhannya hanya ada senyawa tanin. Adapun senyawa lainnya itu bervariasi
bervariasi keberadaannya di sampel. Oke, nah mungkin seperti itu metode yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya ada citasinya gitu ya, ada citasi, kemudian ada judul, lalu ada bagian metode ini yang mungkin harus cukup jelas gitu ya, memahami bahwa ada 27 sampel, setiap sampel dianalisis kualitatif keberadaan flavonoid, tanin, steroid, terpenoid. Bagian yang dianalisis adalah kulit batang. Senyawanya tentu saja yang terdeteksi ada 4 kan, karena dari kesimpulannya juga bisa dilihat gitu bahwa keempat senyawa itu ada tapi bervariasi keberadaannya. Nah itu mungkin artikel review kali ini terkait senyawa alaban. Sekian, terima kasih.